Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 03 Sake 015 akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Anggota kami yaitu Amelia Tiranasita, Ananda Rahma Aulia Setiawan, saya sendiri Demilga Makfiroh Adira, lalu Fajar Danang Dwi Asmoro, Nurul Hanifah, dan Siti Purnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Tiranasita. Di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran dan tujuan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran spending cycle atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Tujuan siklus pengeluaran: yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Yang keenam, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Yang ketujuh, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Yang kedelapan, menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rahma Aulia Setiawan ingin menjelaskan tentang fungsi siklus pengeluaran. Fungsi siklus pengeluaran ada 7, yaitu mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang, memastikan validitas kewajiban pembayaran, menyiapkan pengeluaran kas, mengelola utang usaha, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Kita pelajari lebih dalam yuk tentang siklus pengeluaran. Yang pertama ada sistem pembelian. Bagian pembelian yang berfungsi melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke dalam komputer. Bagian hutang yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan berbagai pembelian barang ke pemasok sehingga dapat diketahui jumlah hutang kepada masing-masing pemasok dan juga riwayat layanan pemasok. Bagian gudang yang bertugas menerima kiriman barang yang dipesan dan membuat laporan kepada bagian pembelian bahwa barang sudah diterima sehingga siap menerima tagihan. Bagian hutang yang bertugas menerima faktur penjualan atau tagihan dari pemasok. Bagian keuangan atau kasir yang bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada pemasok sesuai dengan masa potongan sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan tunai dan juga menyelenggarakan pencatatan atas pembayaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Danang Dwi Asmoro. Pemesanan barang, persediaan dan jasa. Ada 2 metode yang digunakan. Metode pertama, metode pengendalian persediaan, sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity. Pendekatan ini berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Metode kedua, metode pengendalian persediaan alternatif, yaitu MRP, Material Requirement Planning. Pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. JIT, Just in Time. Sistem JIT minimalkan baik biaya pengiriman dan penyimpanan. Adapun terdapat dokumen. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual
dan mengirim produk yang disebutkan. Dengan harga yang ditentukan, pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar menjadi sebuah kontrak begitu pemasok mensetujuinya. Seringkali, beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang sah menerima jumlah-jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran lebih awal, perusahaan melewatkan penghasilan bunga yang dapat dihasilkan dari dana tersebut. Namun demikian, jika kewajiban dibayar telat, perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat mengacaukan kredibilitasnya sendiri. Bukti transaksi dan dokumen. Pembelian kredit. Buktinya yaitu: pertama, permintaan pembelian; kedua, pesanan pembelian; ketiga, laporan penerimaan barang; keempat, voucher. Pengeluaran kas. Dokumennya yaitu cek; retur pembelian, dokumennya yaitu memo debit; pembayaran biaya, dokumennya yaitu nota pembayaran biaya. Saya Demilga akan menjelaskan alur atau flowchart atau flow map sistem pengeluaran kas manual. Pertama, bagian yang meminta barang membuat dokumen purchase requisition. Lalu bagian pembelian akan membuatkan purchase order atau PO. Lalu setelah PO itu dikirim kepada pemasok atau supplier akan memberikan invoice kepada perusahaan. Lalu pada bagian utang dagang, staf utang dagang akan mengumpulkan PR, PO, dan invoice tersebut untuk dicocokkan dokumennya. Dokumen tersebut akan disetujui pembayarannya jika sudah benar semuanya. Dokumen tersebut dan invoice akan diarsip, lalu akan dicatat dalam register. Setelah dibuat register, dibuatlah jadi voucher register. Voucher register tersebut diringkas bulanan untuk dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan. Bagian keuangan akan memeriksa dokumen pendukung, invoice, dan voucher register tersebut apakah sudah sesuai. Lalu bagian keuangan akan membuat cek dan mencatatnya ke cek register. Cek register tersebut lalu akan dilampirkan dokumen pendukungnya dan vouchernya. Setelah itu, cek akan ditandatangan oleh pimpinan dan akan dibayarkan kepada pemasok. Setelah tanda tangan cek dan kirim, maka pembayaran tersebut telah selesai. Pemasok pun akan kita berikan check and remittance advice atau bukti bayarnya. Lalu pemasok akan menerimanya. Setelah itu bagian keuangan mengarsip cek register yang akan diringkas bulanan yang akan diberikan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan mencatat jumlah voucher, jumlah kas yang telah dibayarkan. Lalu bagian akuntansi akan menginput transaksi tersebut ke buku besar atau posting ke buku besar, dan jadilah buku besar. Untuk bagian keuangan dan bagian utang dagang, semua dokumen pendukung dan bukti bayarnya akan diberikan ke bagian utang dagang. Bagian utang dagang akan mengarsip dokumen pendukung, voucher, dan nomor cek register yang telah dibayarkan oleh bagian keuangan. Bagian utang dagang mengarsip semua dokumen pendukung dan voucher tersebut. Perkenalkan, nama saya Siti Purnawati. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengendalian siklus pengeluaran dan ancaman pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama, prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Ada beberapa prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama, sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, analisis kerja pemasok. Yang ketiga, persetujuan permintaan pembelian. Yang keempat, batasi akses ke permintaan pembelian kosong. Selanjutnya, konsultasi daftar harga.
Selanjutnya, pengendalian anggaran. Gunakan daftar pemasok yang disetujui. Pemesanan pembelian sebelum penomoran. Larangan hadiah dari para pemasok. Insentif ke semua rekening pengiriman. Pengendalian akses fisik. Cek ulang akulasi faktur. Pembatalan pengepakan voucher. Dan yang terakhir, persetujuan pemesanan pembelian. Selanjutnya, yang terakhir, ancaman pengendalian siklus pengeluaran. Ada beberapa ancaman dalam pengendalian siklus pengeluaran, yaitu pertama, mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, meminta barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membeli dengan harga yang dinaikkan. Yang keempat, membeli barang berkualitas rendah. Yang kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Yang keenam, komisi atau kickback. Yang ketujuh, menerima barang yang tidak dipesan. Yang kedelapan, membuat kesalahan dalam perhitungan. 9. Mencuri persediaan. 10. Gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Yang 11. Kesalahan mencatat memasukkan data dalam utang usaha. Dan yang terakhir yaitu kehilangan data. Sekian, terima kasih.